Halo teman-teman, aku punya pertanyaan menarik nih. Kak, kok tugas CRM disuruh pakai Orange Data Mining untuk mengelola penjualan? Emang apa hubungannya sama CRM? Oke, menarik banget nih. Mari kita akan bahas dimulai dari apa itu Orange Data Mining. Orange Data Mining itu merupakan alat analisis data yang intuitif dengan antarmuka drag and drop yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan visualisasi data, mengelola data, menganalisis data tanpa perlu pakai pemrograman. Terus relevansinya sama data penjualan apa? Jadi si Orange Data Mining itu bisa mengelola data penjualan ini untuk dapat memvisualisasikan tren, melakukan segmentasi pelanggan, memprediksi penjualan di masa depan dengan cepat, sehingga membantu perusahaan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Masih bingung? Gak apa-apa, sini aku akan kasih contoh. Ada sebuah perusahaan retail di Jombang namanya UB Mart. Dia itu punya data penjualan dari tahun 2020 hingga 2023. Terus, gimana cara pengelolaan datanya di Orange Data Mining? Dapat dilihat bahwa tiap barang punya jenisnya masing-masing. Jadi langkah pertama yang aku akan lakukan yaitu ngumpulin total penjualan berdasarkan jenisnya terlebih dahulu kayak gini nih. Setelah itu, total yang udah didapat ini dijadiin satu sheet kayak gini. Nah, ini nanti yang akan kita masukin ke Orange Data Mining-nya. Oke teman-teman, aku akan buatin tutorial buat ngolah data Orange Data Mining-nya ini. Nah, pertama-tama kita harus ada filenya dulu kan. Di sini aku pakai Note file ini buat masukin data penjualan UB Mart dari tahun 2020 hingga 2023. Ini ya, kita masukin bentuknya Excel. Bentuknya bisa Excel, CSV. Nah, kita bisa pilih juga sheet yang mau kita pakai. Di sini aku pakai sheet total per jenis ini. Setelah kita pilih sheetnya, kita juga bisa lihat previewnya di sini. Ya, previewnya kayak gini, kayak oh, jadi ini nanti data yang kita pakai. Setelah udah, kita silang aja down. Nah, next kita hubungin si file ini sama data table buat nampilin data mentahnya ini yang nantinya akan kita kelola. Ada tahun 2020 hingga 2023 ya tadi ya, sama jenisnya. Terus di sini aku pakai select column untuk nyeleksi kolom yang mau nggak aku pakai. Di sini ada kolom total yang aku pakai cuma yang di kanan ini doang, yang nggak aku pakai yang di sebelah sana. Dan dari hasil select column ini aku lakukan pre-processing. Ini aku lakukan pre-processing. Nah, pre-processing ini aku hubungin kan. Nah, di sini ada dua yang aku pakai fiturnya. Di pre-processing ini aku pakai dua fitur. Yang pertama yang atas itu buat ngubah intervalnya antara 0 sampai 1 supaya bobotnya seimbang. Kalau yang kedua tadi itu untuk menghilangkan missing values. Oh ya, jadi kita juga bisa lihat hasil pre-processing tadi, memastikan bahwa yang fitur-fitur yang kita gunakan tadi sudah berjalan. Nah, di sini bisa kita lihat rentang 0 sampai 1 untuk intervalnya, jadi bobotnya itu seimbang gitu loh teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan lakuin K-means clustering ini buat nentuin berapa cluster yang kita gunakan. Di sini aku mau pakai 3, tapi kita juga bisa lihat kayak berapa cluster yang cocok gitu loh. Tapi aku pakai 3 di sini untuk tahu aja gitu. Nah, K-means ini nanti kalau udah kita tentuin clusternya, kita tampilin pakai diagram scatter plot ini. Bisa dilihat ya datanya, ada banyak banget kan. Kita bisa tahu dari 3 cluster ini jenis mana yang masuk ke cluster 1, ke cluster 2, ke cluster 3 kayak gitu. Dan kita juga bisa ngesetting ini semua berdasarkan ini. Lihat, nah ini aku mau setting berdasarkan siluetnya juga. Nah, aku akan jelasin penjelasan tiap klasternya. Jadi klaster 1, 2, dan 3 itu berdasarkan apa pengelompokannya itu after ini ya. Ini aku juga bisa buat kayak tabelnya. Aku tampilin tabelnya hasil dari clustering tadi kayak gitu. Oke, next aku akan cari tahu cluster yang kita tentukan sebelumnya itu dikelompokkan berdasarkan apa.
Nah, di sini ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Udah aku kelompokin jenis-jenisnya berdasarkan clusternya. Kita akan bahas cluster 1 dulu. Kita lihat bahwa nilai minimum dan maksimumnya itu lebih besar daripada cluster 2 dan cluster 3. Sehingga kita buat kesimpulan bahwa cluster 1 ini merupakan omset terbanyak di UB Mart. Selanjutnya, kita lihat di cluster 2 bahwa cluster 2 itu nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya itu paling kecil daripada cluster 3 dan cluster 1. Sehingga cluster 2 ini aku simpulin bahwa dia merupakan jenis dengan omset terkecil di UB Mart. Selanjutnya kita lihat cluster 3 bahwa cluster 3 ini nilainya berada di antara cluster 1 dan cluster 2. Jadi aku simpulin bahwa cluster 3 ini merupakan omset rata-rata, maksudnya omset yang tidak besar dan tidak kecil. Jadi kita harus mempertahankan penjualan omset di cluster 3 ini, teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dari ketiga cluster ini menurut customer relationship? Menurut customer relationship untuk cluster 1 dengan rata-rata penjualan tertinggi dan kategori produk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan obat itu menunjukkan potensi besar untuk fokus pada program loyalitas pelanggan, promosi berbasis volume, dan menyediakan layanan pelanggan premium untuk mempertahankan pangsa pasar yang luas. Selanjutnya untuk cluster 2 yang mencakup produk dengan penjualan rendah dengan pasar terbatas memerlukan strategi yang lebih personal seperti kampanye pemasaran yang tersegmentasi dan upaya peningkatan brand awareness untuk memperluas basis pelanggan. Sementara itu di cluster ketiga dengan penjualan menengah menunjukkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui program upselling dan cross-selling mengingat potensi konsumsi yang cukup signifikan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Alisa Tabina dari perwakilan kelompok 3. Terima kasih.